Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah barbeque selesai. Pada malam harinya, Louis ternyata datang untuk menemui Noel. Melihat itu, Marie pun kemudian mulai menjadi merasa aneh, mengingat Louis dan Noel seharusnya memiliki hubungan yang cukuplah buruk. Namun di saat Marie masih memikirkan hal itu, Louis tiba-tiba malah menampar pipi Noel. Dan Louis selalu mengatakan bahwa Noel benar-benar wanita yang malas. Padahal Leon sudah melakukan banyak hal untuk Noel selama ini. Mendengar itu, Noel pun menjawab bahwa itu karena Leon sangatlah baik saja. Tetapi hal itu dibantah Louis, apakah Noel benar-benar sangatlah bodoh. Mengingat tidak akan ada pria manapun yang berani bertengkar dengan Republik hanya karena alasan baik saja. Sebenarnya alasan Leon adalah supaya dunia tidak dalam bahaya. Tetapi Marie tidak bisa mengatakan hal itu. Selain itu, baik di kehidupan saat ini atau sebelumnya, Leon adalah orang yang tidak peka. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Marie juga sering kesal dengan kehidupan romantis kakaknya itu. Saat ini, Louis masih memarahi Noel. Dan sambil mendekatkan wajahnya ke Noel, Louis pun menekankan apakah Noel masih saja belum sadar dengan betapa bahagianya kehidupannya. Mendengar itu, Noel lalu membantahnya dengan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kesulitan akibat perbuatan keluarga Louis. Yang lalu hal itu ditanggapi Louis, apakah Noel yakin bahwa para pengikut keluarga Lespinace bisa menyembunyikan latar belakang Noel? Dan mengapa mereka juga bisa memasukkan Noel dan Lelia ke akademi, meskipun keluarga Lespinace sudah hancur saat ini? Mendengar itu, Noel pun langsung mengalihkan pandangannya. Sementara Louis mengatakan bahwa Leon saat ini adalah orang yang paling kerepotan atas insiden ini. Jadi Louis selalu bertanya tentang apa yang akan Noel lakukan setelah ini. Yang kemudian dijawab Noel bahwa dia masih belum tahu. Mendengar itu, tanpa diduga, Louis ternyata malah menyuruh Noel untuk kembali ke akademi terlebih dahulu. Ayah Louis telah memberikan izin untuk itu. Bahkan meskipun Noel ikut Leon ke Hogwarts sekalipun, mereka juga tidak akan mempermasalahkannya. Dengan kata lain, Louis saat ini ingin Noel untuk membuat keputusannya sendiri. Mendengar perkataan Louis, Noel pun langsung menjadi kaget. Dan Marie yang melihat itu juga terlihat nampak menjadi bingung. Karena Marie sama sekali tidak menyangka bahwa bos terakhir dan penjahat utama malah akan membantu Noel. Kemudian cerita berpindah setelah Claire kembali ke kerajaan Hogwarts. Saat ini Leon, Marie, dan Lelia sedang makan di atap akademi. Seperti biasa, karena Marie sangat miskin, Leon harus memberikan setengah dari rotinya. Dan mereka lalu memulai pembicaraan mereka hari ini, di mana Lelia terus mengeluh tentang betapa kacaunya situasi saat ini. Event Pierre sudah tidak mungkin terjadi. Bahkan tidak hanya itu, target pasangan pria lainnya juga sudah tidak mungkin untuk dicapai. Seperti Loic yang sudah pergi, Hugues yang ditendang Albergue, serta Narcisse dan Fernand yang saat ini tengah sibuk. Setelah insiden ini, pertunangan Hugues dan Louis telah dibatalkan karena Hugues meninggalkan Louis sendirian untuk melarikan diri. Tetapi untuk alasan yang sebenarnya, hal itu terjadi karena Fernand telah mengkhianati Albergue. Memikirkan ini, Lelia terus saja mengoceh dengan begitu frustasi. Dan Leon yang melihat itu kemudian menyuruh Lelia untuk bersikap tenang. Karena untuk mengalahkan bos terakhir, Leon sudah memiliki cara untuk mengatasi hal itu. Tetapi apa yang menjadi masalah sekarang adalah apa yang terjadi setelah bos terakhir itu dikalahkan. Mendengar itu, Lelia lalu bertanya apa yang dimaksud oleh Leon. Yang kemudian dijawab Luxion bahwa dengan tubuh utamanya, Luxion bisa mengalahkan pohon suci itu. Bahkan jika Leon mengizinkan, Luxion bisa saja menenggelamkan Republik Alzer.
Mendengar itu, Lelia yang panik langsung menarik kerah baju milik Leon. Dan Lelia bertanya apakah benar perkataan Luxion itu. Dan juga apakah Luxion akan benar-benar melakukannya. Yang mana bukankah itu seperti Republik akan tenggelam berdasarkan suasana hati Leon saja. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa itu tidak mungkin terjadi. Leon tidak akan menghancurkan Republik. Jadi Leon kemudian menyuruh Lelia untuk lebih memikirkan tentang keadaan setelah bos terakhir dikalahkan saja. Namun meskipun begitu, karena sudah kena mental, Lelia menjadi tidak bisa fokus di dalam pembicaraan mereka. Dan lalu sepulang dari akademi, Lelia saat ini mulai berjalan terhuyung-huyung. Karena Lelia masih teringat dengan seberapa bahayanya Luxion. Luxion adalah item berbayar pada game Otome Squall pertama, yang tentu saja Luxion pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan mengingat tindakan Luxion akan bergantung kepada mood Leon, hal itu membuat Lelia menjadi sangat gelisah, karena Lelia juga bisa saja terkena dari akibatnya. Akhir-akhir ini, 6 bangsawan agung telah mencampuri urusan Leon. Dan Lelia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan para bangsawan itu untuk tidak terus mencampuri urusan Leon. Memikirkan ini, Lelia kemudian merasa seperti menemukan musuh yang lebih kuat daripada bos terakhir. Lelia tidak percaya kepada Leon, karena Leon sering melakukan hal-hal yang ekstrim untuk mengatasi masalahnya. Namun meskipun begitu, Lelia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Leon saat ini. Sebenarnya Lelia tahu tempat item berbayar kedua yang mampu untuk menghadapi Luxion di Republik Alzer. Tetapi Lelia tidak bisa mendapatkan item itu sendirian, mengingat lokasi item itu berada di tempat yang sangat berbahaya. Berbeda dengan kerajaan Holford, Akademi di Republik Alzer tidak mengajari siswa untuk menjadi petualang. Jadi karena itulah siswa di sini cenderung lebih lemah. Tetapi di saat memikirkan itu, Lelia ternyata malah bertemu dengan Sergei. Sergei adalah target penangkapan yang kelima, dan dia merupakan anak angkat dari Albergu. Melihat Lelia, Sergei ternyata malah mengajak Lelia untuk makan malam, karena dia nampaknya ingin menceritakan tentang petualangan yang sudah dia lalui. Mendengar itu, Lelia pun sadar bahwa dia bisa meminta bantuan dari Sergei. Dan untuk hal itu, Lelia kemudian bersedia untuk makan malam bersamanya. Kemudian pada malam harinya, Emil ternyata sudah menunggu Lelia untuk makan malam bersama. Tetapi karena sudah makan malam bersama Sergei, Lelia pun menolak ajakan Emil. Sejak berpacaran dengan Lelia, Emil sudah menyiapkan rumah yang besar yang terletak di dekat akademi. Dan hal itu hanya demi Lelia saja. Tidak hanya itu, Emil juga merupakan orang yang cukup bijaksana, pandai bersih-bersih, dan juga bisa memasak. Tetapi meskipun begitu, entah mengapa Lelia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Gak bersyukur. Dan setelah beberapa saat, Lelia memberitahu Emil bahwa dia nampaknya akan memiliki beberapa urusan. Jadi dia tidak bisa ikut Emil untuk pulang ke rumahnya di liburan selanjutnya. Dalam pikiran Lelia, dia saat ini harus melakukan sesuatu untuk mengatasi Leon. Jadi karena itulah dia akan mencari lost item bersama dengan Sergei. Dan karena hal ini rahasia, Lelia pun tidak mengatakannya kepada Emil. Dan Emil yang mendengar Lelia nampak terlihat kecewa karena Lelia ternyata sebelumnya sudah berjanji untuk ikut pulang bersamanya. Bahkan Emil sudah bersiap untuk mengenalkan Lelia kepada para keluarganya. Kemudian waktu berlalu hingga musim libur akhirnya telah tiba. Saat ini Olivia dan Angelica sudah sampai di Republik Alzer. Berbeda dari sebelumnya, mereka berdua berniat untuk liburan di sini. Baik Olivia dan Angelica sudah menyelesaikan tugas mereka di akademi. Jadi saat ini mereka berdua ingin berlibur dan memberikan kejutan kepada Leon. Melihat Olivia dan Angelica, Claire kemudian berkomentar bahwa Olivia dan Angelica nampaknya terlihat begitu senang. Padahal orang-orang di sekitar mereka saat ini masihlah sangatlah sibuk. Sebenarnya yang datang ke Republik bukan hanya Olivia dan Angelica saja, tetapi diplomat kerajaan Holford juga, karena mereka harus berdiskusi atas insiden Loic sebelumnya. Tetapi di luar itu, Angelica cukup penasaran mengapa ada begitu banyak kapal yang berasal dari kerajaan Rachel di Republik Alzer. Sementara itu, di sisi lain, Leon saat ini sudah kembali ke rumah yang disiapkan oleh kerajaan Holford sebelumnya.
Sebenarnya Leon tidak masalah untuk tetap tinggal bersama Marie. Tetapi Cordelia memaksa Leon untuk kembali saja, karena jika tidak, Angelica pasti akan mulai mengkhawatirkan Leon. Tetapi saat memasuki rumah itu, isi rumah ternyata sudah dipenuhi oleh debu. Isi rumah ternyata sudah dipenuhi oleh debu, yang mana hal itu berarti Cordelia dan Eumeria harus segera membersihkan rumah. Sementara sambil menunggu, Leon dan Noel kemudian pergi ke kamar Leon yang ada di lantai 2. Dan ternyata di sana ada ranjang bayi yang sebelumnya digunakan oleh anjing Noel. Sejak kematian anjing itu, ranjang itu telah dibawa ke sini. Dan juga berbeda dari sebelumnya, Noel saat ini akhirnya sudah mulai bersikap cerah seperti biasanya. Namun meskipun begitu, dia masih menggunakan kalung terkutuk. Melihat Noel, Len lalu mengatakan bahwa jika Noel mau, Noel bisa saja tetap tinggal bersama dengan Marie. Yang lalu hal itu dijawab Noel bahwa akan cukup menyenangkan untuk tetap tinggal bersama Marie. Tetapi Noel tidak ingin mengganggu kegiatan romantis Marie dengan kelima orang lainnya. Sebenarnya Marie tidak terlalu suka dengan Noel, Cordelia, dan Eumeria yang akan pergi dari mansion, karena tidak ada lagi orang yang akan membantunya merawat mansion. Dan lalu tak lama setelah itu, Noel tiba-tiba bertanya apakah Leon tahu tentang adanya istri lokal, dan apakah Leon juga menginginkan hal itu. Apa yang dikatakan Noel adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi seorang pria. Tetapi Leon balik bertanya apakah Noel tidak masalah dengan hal itu, dan juga apakah Noel tidak akan menyesalinya. Mendengar itu, ekspresi Noel nampak berubah menjadi tertekan, dan Noel lalu mengatakan kalau begitu hubungan mereka hanya akan dekat saja, lebih dekat daripada teman tetapi masih kurang dari kekasih. Ya, FWB. Mendengar itu, suasana pun mulai menjadi hening. Tetapi Luxion kemudian memberitahu bahwa dia saat ini sudah menemukan cara untuk melepaskan kalung terkutuk di leher Noel. Beberapa hari ini, Luxion sudah melakukan penyelidikan, dan menurut Luxion, mereka hanya harus memotong rantai yang terlihat. Namun meskipun begitu, mereka juga masih harus berhati-hati, karena sampai jika ada kecerobohan, kalung itu nantinya akan mengencang hingga memutus kepala Noel. Mendengar itu, Noel pun kemudian mulai takut, tetapi Luxion meyakinkan bahwa dia sudah menemukan tempat memotong yang benar, jadi hal itu akan menjadi aman. Menanggapi itu, untuk sesaat Leon menatap ke arah Noel, dan Noel lalu mengatakan bahwa dia masih takut, dan Noel berpikir bahwa tidak masalah untuk tidak melepaskan kalungnya, karena hal itu juga bisa menjadi ikatan antara Leon dengan Noel. Namun sebaliknya, Leon ternyata ingin kalung itu untuk segera dilepas, karena Leon takut akan dituduh memiliki hobi yang aneh. Dan menanggapi itu, Luxion kemudian menyuruh Leon untuk memunculkan rantai kalung. Tetapi saat rantai pada kalung itu sudah terlihat, Luxion malah meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Karena Luxion harus mengambil alat pemotong yang saat ini masih di kapal Einhorn. Dan lalu di saat Luxion pergi, perasaan aneh akhirnya mulai muncul. Dan hal itu mungkin karena Noel saat ini sedang memegangi rantainya, yang mana hal itu bisa menimbulkan perasaan yang cukuplah sakni. Melihat ekspresi Leon, Noel pun mengatakan bahwa Leon cukup nakal. Yang lalu dijawab Leon apakah tidak masalah jika dia melakukannya di sini. Mendengar itu, Noel pun mulai menutupi opainya menggunakan kedua tangannya, sementara Leon mulai menggerakkan jari-jarinya dengan gerakan nakal. Tetapi sambil tertawa, Noel lalu bercanda apakah Leon cukup bodoh untuk melakukan ini di siang hari. Leon dan Noel akhirnya bisa saling bercanda lagi, akan tetapi pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan di sana sudah ada Olivia, Angelica, Cordelia, dan Eumeria. Melihat itu, Leon pun langsung mencoba menjelaskan bahwa dia hanya sedang bercanda saja. Tetapi Olivia hanya tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Sementara dengan tanpa ekspresi, Angelica mengatakan bahwa dia tidak menyangka Leon akan memiliki rahasia yang seperti ini. Apa yang dilihat Angelica sekarang adalah keranjang bayi yang terletak di samping Leon. Dan juga dengan kalung rantai yang terikat pada gelang Leon, hal itu membuat situasi saat ini menjadi memburuk. Menyadari ini, Leon pun menjelaskan bahwa keranjang itu untuk anjing Noel yang telah dia rawat sebelumnya. Sebenarnya, Leon telah lupa untuk memberitahukan tentang kematian anjing Noel sebelumnya.
Tetapi karena gelisah, Noel tiba-tiba malah memperkenalkan dirinya sekali lagi. Yang mana hal itu malah tambah memperburuk situasi kali ini. Karena baik Olivia dan Angelica menjadi lebih salah paham. Dan Olivia lalu mengatakan bahwa ternyata dia telah salah mengartikan sesuatu selama ini. Sebelumnya, Leon telah memberitahu bahwa dia merawat anjing betina yang memiliki usia 17 tahun. Tetapi ternyata anjing itu adalah manusia. Mendengar itu, Leon kemudian berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak berbohong dan anjing Noel memang benar-benar ada. Tetapi wajah Olivia masih terlihat serius, dan sambil melihat ke arah ranjang bayi, Angelica bertanya apakah ranjang itu adalah sarang cinta dari Leon dan Noel. Berbeda dengan biasanya, Angelica saat ini nampaknya terlihat marah, dan Leon menjadi berkeringat dingin ketika menatap mata Angelica. Namun di sampingnya, Olivia lalu bertanya ke Noel, bukankah Noel sudah tahu bahwa Leon memiliki tunangan? Mendengar itu, Noel ternyata malah meminta maaf, yang mana hal itu membuat kesalahpahaman menjadi lebih besar lagi. Mendapati situasi ini, Leon pun mencoba meminta bantuan ke Cordelia dan Yumeria. Tetapi Cordelia ternyata langsung mengalihkan pandangannya. Sementara untuk Yumeria, dengan begitu panik, Yumeria mengatakan bahwa Leon baru saja menculik Noel dari pesta pernikahannya. Sebenarnya, Yumeria berniat menghilangkan kesalahpahaman dengan menjelaskan tentang Leon yang menyelamatkan Noel. Tetapi perkataan Yumeria yang keluar ternyata malah tambah memperburuk suasana. Dan dengan wajah serius, Olivia dan Angelica kemudian menyuruh Leon untuk menjelaskan semua hal yang terjadi di sini. Baik itu mengenai menculik seorang pengantin hingga hobi aneh yang dimiliki oleh Leon. Mendengar itu, Leon pun mulai merasa aneh. Karena bukankah Claire seharusnya sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi di sini? Dan mengingat Lucian tidak memberitahu kedatangan Olivia dan Angelica, Leon pun akhirnya sadar bahwa ini pasti adalah jebakan dari Lucian. Terlebih jika dilihat dari sudut pandang manapun, Leon saat ini benar-benar terlihat seperti sedang berselingkuh. Sementara itu, di dalam kapal Einhorn, Lucian saat ini sedang melihat kondisi Leon di dalam layar proyeksi. Dan Lucian mengatakan bahwa ini juga merupakan kesalahan Leon karena dia telah membuat dirinya sendiri sampai bisa dipojokkan. Mendengar itu, Claire pun berkomentar bahwa Lucian cukuplah mengerikan. Tetapi Claire sendiri setuju dengan rencana yang sudah dibuat oleh Lucian. Sebelumnya, Lucian ternyata telah memberikan perintah kepada Claire untuk membatasi informasi. Karena Lucian memiliki tujuan untuk mengamankan pohon suci. Karena dengan menciptakan kesalahpahaman ini, Leon nantinya akan terpaksa untuk membawa Noel dan pohon suci bersamanya. Lucian sampai saat ini masih belum mengetahui asal dari pohon suci. Jadi karena itulah dia menjadi begitu tertarik dengan pohon ini. Tetapi selain itu, Lucian juga memperlihatkan data tentang pangkalan militer manusia lama kepada Claire. Yang nampaknya pangkalan militer itu terletak tepat di bawah pohon suci. Lucian dan Claire nampak tertarik untuk membicarakan tentang fenomena pohon suci ini, di mana menurut Claire pohon suci ini tidak terbentuk secara alami. Pohon ini memiliki umur yang panjang, tetapi pohon itu sendiri malah membunuh pohon muda yang muncul. Selain itu, di saat pertempuran Loik melawan Leon, pohon suci tua nampaknya telah memberikan kekuatan kepada Loik. Dan hal itu mungkin bertujuan untuk mengalahkan Leon yang merupakan guardian dari tunas pohon suci muda. Sebagai tanaman, pohon suci adalah makhluk yang bisa dibilang cacat, karena dia tidak bisa berkembang biak. Dan mempertimbangkan fakta bahwa pohon suci menyerap elemen sihir untuk tumbuh, Claire menduga bahwa pohon suci adalah peninggalan dari manusia lama. Mengingat manusia lama lebih nyaman jika tidak terlalu ada elemen sihir di atmosfer. Tetapi untuk sekarang baik Lucian dan Claire masih belum bisa memastikan hal itu. Jadi karena itulah mereka ingin menyelidiki baik itu pohon suci maupun Mikonya. Memikirkan itu, Claire lalu bertanya apakah tidak masalah untuk membiarkan Leon terus ditekan seperti ini. Baik Olivia dan Angelica saat ini sedang menginterogasi Leon dengan tegas. Dan Leon nampaknya tidak bisa melarikan diri. Melihat itu, awalnya Claire berniat untuk sedikit membantu Leon. Tetapi setelah mendengar Leon terus menyalahkan Lucian dan Claire saat diinterogasi, Claire pun akhirnya mengurungkan niatnya itu.
Dan dia bersama Leon kemudian memutuskan untuk melihat penderitaan Leon dari layar proyeksi saja. Sementara itu, di kerajaan Horford, Raja Roland saat ini tengah frustasi di atas mejanya. Saat ini terdapat begitu banyak dokumen yang harus segera dia selesaikan, dan hal itu membuat Roland menjadi kurang tidur. Alasan tumpukan dokumen itu adalah perbuatan Leon yang telah berkelahi dengan keluarga Barrier. Sebelumnya, Leon sudah berurusan dengan keluarga Viviel. Tetapi tak lama setelah itu, Leon ternyata malah berurusan dengan keluarga Barrier. Yang mana hal itu membuat istana menjadi sangat sibuk untuk melakukan negosiasi. Belum lama ini, diplomat kerajaan telah kembali dengan membawa surat permintaan maaf dari keluarga Barrier dan Republik Alzer. Dan Roland sebenarnya masih belum secara pasti tahu tentang apa yang sudah terjadi. Tetapi di saat mengerjakan dokumen-dokumennya, wajah Leon yang tertawa terus saja muncul pada benak Roland. Dan dengan marah, Roland pun terus memberikan umpatan kepada Leon. Roland saat ini benar-benar tersiksa atas perbuatan Leon, dan wajah mengejek Leon terus saja muncul di dalam kepalanya. Jadi Roland kemudian bertekad akan mengumpulkan semua kecerdasannya untuk membalas dendam kepada Leon. Dan kali ini tidak akan cukup dengan hanya menaikkan peringkat bangsawannya. Jadi Roland terus berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih menyiksa Leon lagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.